Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Abuya Dr. Ar-Razi Hashim M. Ahum, yang kita hormati dan kita muliakan guru kita Abuya Kasril Hasan Kabir, yang kita hormati guru kita Buya Dr. Aldemni Pultra MA, Buya Yunal Isra LC SSI, Lora Ali Wafa MA. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabatku dimanapun berada, baik yang di tanah air ataupun yang di seluruh Nusantara, alhamdulillah Al-Hikam pada kesempatan kali ini jauh berbeda dari Al-Hikam sebelumnya. Kalau sahabat-sahabatku biasanya melihat background belakangnya adalah pembangunan rumah-rumah mu'alim di Buaran sana, atau di kandang Jurang Doang di Ciputat. Namun kali ini background kajian Al-Hikam kita atau latar belakangnya, sahabat-sahabatku bisa lihat gugusan atau hamparan pohon-pohon kurma. Nah, ini artinya pohon-pohon kurma ini bukanlah buatan dari yang mendesain, tetapi ini asli. Kami siarkan Al-Hikam pada kali ini di dekat atau di samping Masjid Al-Quba, Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Masjid Quba. Bidunillah. Selawat beriringan salam, kita berdoa semoga senantiasa syurah kepada Rasulullah SAW, pelita yang tak kunjung padam, yang menebarkan rasa cinta dan rindu kepada semua umat, dan insya Allah kita mewarisi itu semua. Amin, ya rabbal alamin. Ya Allah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada Al-Hikam kali ini sebagai mukhrik akan dibacakan oleh Buya Yunal Isra, dan penjelasannya seperti biasa akan dijelaskan, akan diuraikan oleh Abuya Dr. Ar-Razi Hashim. Semoga Al-Hikam kali ini berkesan karena disampaikan dan disiarkan dari kota suci Madinah, dan semoga bisa dipahami dan sinyal tetap bagus sehingga siarannya tidak terputus-putus. Mohon doa dari sahabatku semua. Mari kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Abuya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya oke, kedengeran? Ya, kita nggak pakai mic ya. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil haji wal umrah wa ziyarati salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, kita berada di tanah suci, kota suci Madinah, dan lebih tepatnya di bustan yang di dekat Kubah ya. Ini agak beda. Kalau biasanya kita bebas, jadi kalau di tanah air kita bebas ngumpul-ngumpul. Kalau di sini kalau ngumpul-ngumpul nggak boleh di masjid malah. Kita husnuzon saja. Setelah kemarin dari Irak kan jadi tambah husnuzon lah sama orang Wahabi kan. Ya, tapi gimana pun juga suul adab kalau teriak-teriak di Masjid Nabi, nggak boleh ya. Karena la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi ya. Jangan, nggak boleh ngangkat suara di atas Nabi. Bahkan ketika Imam Malik melihat ada orang berdebat di depan dia, di samping Raudhah, suara mereka meninggi, itu diusir oleh Imam Malik. Apalagi yang mengatakan haji haram, itu nggak elok. Harusnya mereka lebih halus ya.
Kan bisa orang ngomong halus insya Allah. Apa manusia nggak bisa dihalusin? Berarti dia binatang, nggak mungkin. Ya, kalau manusia pasti bisa dihalusin. Dan mungkin ini perbedaan orang yang teredukasi dengan baik dan tidak. Kata Nabi, justru dalam hadis Muslim, orang keras itu lawannya kelembutan. Ya. Jadi al-unf, kekerasan itu lawannya kelembutan, nggak ada lagi. Jalal itu lawannya jamal. Makanya inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, keindahan kasih sayang Allah itu bisa mengalahkan marahnya. Makanya jangan minta keadilan. Minta itu apa? Kasih sayangnya. Minta maafnya. Karena kalau kita minta adil, harusnya 50% ingat Allah, 50% selain Allah. Sanggup nggak? 50%. Sehari berarti 24 jam, 12 jam ingat Allah saja. Ibadah saja. Terus 12 jam dunia. Sanggup? Nggak sanggup. Kita hanya diminta sedikit saja. Ingat aku sesaat, Allah akan beri kita bersaat-saatnya, berwaktu-waktu. Ada yang masa kecilnya belum puas, jadi makan es krim. Ya, badannya coba lihat tuh. Pak tabah. Ente kurang tabah berarti. Oke, alhamdulillah kita sekarang masuk ke hikam 79 ya. Kita lanjut hikamnya, dan sekarang yang ikut berapa orang pasti nih? 90-an ya. Nah, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk hadiratun nabawiyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua ahlul badar, semua sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keturunan-keturunan Nabi, pewaris-pewaris Nabi, semua yang kita ziarahi dari kemarin. Semoga Allah Ta'ala sampaikan salam kita, hadiah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal ya nasin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya. Silakan Buya Yunal. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ilal imam Ibni Atha'illah as-Sakandari qaddasallahu sirrahu. Qala al-hikmatu at-tasi'atu was-sab'un. Ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ini adalah hikmah yang ke-79. Imam Ibnu Atha'illah as-Sakandari berhikmah, harapan itu mesti disertai dengan amal. Jika tidak, maka itu hanyalah angan-angan semata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nusri ya Sayyidi Rasulullah. Ya, al-raja, raja itu bahasa Arab artinya harapan. Apa arti raja? Lawannya khauf. Khauf itu cemas. Harapan itu berarti ada harapan jalan keluar. Kalau cemas, tidak ada harapan untuk jalan keluar. Itu bedanya. Jadi ada khauf, ada raja. Khauf dan raja itu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, dalam negatifnya, jadi khauf raja jika dia pada jiwa, maka dia negatif. Ini yang dikatakan ala inna awliya Allah, surat Yunus ya. Ketahuilah bahwasannya para kekasih Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khauf dan hazannya ya, dan sedihnya. Itu khauf yang negatif. Tapi ada khauf yang dia kembar dengan raja, itu pada tataran kolbu fuad, sehingga dia menghantarkan kepada sir ya. Nah, itulah yang kemudian dipuji dalam Al-Quran, bahwa raja ini ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu yarjuna, raja berharap terhadap rahmat Allah.
Jadi ciri-ciri hamba Allah yang Allah ridhoi itu, dia selalu berharap ridho dan kasih sayang Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Jadi capek dikit, badan capek dikit, jangan bilang mati aja laku. Gitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Ya, ada yang ngomong gitu. Kalau lagi kambuh sakitnya, mati aja laku ya. Atau matilah kau. Nggak, itu nggak boleh. Itu namanya putus asa. Mestinya orang selalu ada positif thinking ya. Jadi ada hal-hal positif yang dia kalamkan. Nah, jadi ar-raja itu yang kita maksud itu makom qalbiyah, makom kolbu yang sangat tinggi. Jadi dia bukan makom sembarangan, ya makom yang sudah diambang diambang kesejatian kita. Ya. Nah, apa basic dari raja itu? Basicnya adalah husnuzon kepada Allah. Selama ini dengar husnuzon hanya ke makhluk, benar nggak? Saya husnuzon kepada dia, ke orang. Tapi husnuzon yang sebenarnya adalah kepada Allah. Nah, orang kalau husnuzon kepada Allah, dia ridho kepada takdir. Orang kalau sudah ridho kepada takdir, imannya sempurna. Karena iman terakhir apa? Percaya kepada takdir. Mungkinkah Allah menginginkan keburukan siksaan untuk hambanya? Mungkin nggak? Ya, kalau pakai rahmat ya. Kalau pakai adil, mungkin. Nah, kalau kita mengatakan kalau Allah memang kasih sayangnya luas, maka rahmatnya akan menutup jalan untuk disiksa. Kita sama anak kita, lebih sayang Allah ke anak kita atau kita yang lebih sayang ke anak kita? Adakah seorang ibu, ayah ingin anaknya tersiksa? Tak ada. Nabi, orang tua atau guru, karena sayang kepada anak, anaknya dilatih. Dilatih sekolah, capek-capek. Sekolah tuh capek nggak? Tapi setelah sekarang yang udah kerja, terasa nggak manfaat sekolah? Walaupun sekolahnya tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Betul? Ada manfaatnya semua. Maka orang yang ada harapan dalam setiap dia diuji, dia diterpa, ditempa, orang-orang itu hatinya sudah bekerja. Nah, maka kerja itu ada dua, ada kerja zahir, ada kerja batin. Apa kata Ibnu Thailah? Yang disebut orang punya harapan, orang yang mengiringi harapannya dengan amal, ya, amalun. Dimulai dari amal hati. Amal hati adalah niat. Kalau niat sudah bagus, muncullah zon, namanya husnuzon, berbaik sangka. Coba dimulai. Pertama apa? Amal hati. Ya, jadi afdalul amal afna amal kulub itu an-niyah. Niat itu afdal amalnya hati. Kenapa? Niat itu hanya untuk Allah. Niat itu hanya untuk Allah. Oleh karenanya niat itu lebih afdal dari 70 amal zahir. Bedakan niat dengan angan-angan. Niat itu gini, saya pengen tahajud, maka malam ini, siang ini sudah mulai ngurangin maksiatnya, ngurangin makan-makannya, ngurangin yang capek-capek, supaya malam bisa tahajud. Ini saya berharap ya, salah satu kita ada yang ngamalin khataman selama di Madinah, sholawat 1000 sekali duduk. Siap? Siap. Sekali duduk berapa? Itu level 1. Nanti kalau sanggup beberapa jam setelahnya ulang lagi, balik, naikin 2000. Terus 3000. Kalau langsung bisa 7000 cukup. Ini latihan mencintai Rasulullah. Sanggup? Mulai dari berapa dulu? 1000 ya. Nanti jam sholat berikut naikin. Boleh nggak dari kamar? Emang nyaman di kamar? Emang kamarnya diciptakan untuk itu. Tapi insya Allah nanti ada masanya kita bikin suluk di Madinah. Kita nanti sewa apartemen apa gitu, atau di Mekah ya. Kita sewa satu apartemen, kita sholat di situ segala macam. Nanti di jam-jam tertentu sekali 2 hari kita baru ke haram gitu ya, ke masjid. Insya Allah nanti kita buatlah sekitar 10 hari lah Bu ya. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Ya. Kita nggak usah pakai hotel-hotel yang dekat-dekat masjid. Kita cari yang agak jauh dikit lebih murah, tapi dia bersih,
kita bisa atur sendiri. Saya kalau ke Madinah nggak nginep dekat situ, saya nginepnya dekat Syuhada Uhud. Di situ hotelnya lebih murah, tempatnya bersih, nggak bekas-bekas orang, nggak ada tuh apa, aduh kacau lah itu. Ya, tapi kan kita punya tren yang tidak Nabi sunnahkan. Kalau di Madinah harus hotelnya dekat, itu nggak ada sunnahnya begitu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar kalau masuk kota haram, dia nggak berani tinggal di wilayah haram. Dia cari tempat nginapnya di luar haram. Kenapa? Karena Allah memandang maksiat di situ lebih besar, lebih gede aja, ya. Makanya orang-orang yang khidmat di sini hati-hati, jangan marah-marah. Maka kemarin ketika sopirnya marah-marah, saya tegur dia, ya, la taqdab. Nahna duyufur Rahman, kita ini tamu-tamu Allah, tamu Ar-Rahman. Ya hadapilah dengan Rahman. Dia ngangguk aja. Ya, kalau dia begitu lagi, alhamdulillah diganti kan tadi ya, ganti sopir tadi. Alhamdulillah. Jadi ar-raja, jika ar-raja itu dapat masuknya ke sini, namanya angan-angan. Dia cuma ya pengen umroh tapi nggak ada menabung, pengen ziarah tapi nggak menabung, pengen ngaji di Ribat tapi cuma online aja, itu namanya ya datang lah. Kita kan juga ada safar, kalau nggak bisa datang ke Jakarta pas kita safar sambangin lah, ya. Waktu saya ke kota mana sambangin aja, sekali jumpa sah jadi murid, ya. Kalau nggak murid statusnya online aja, ditanya nanti sanadnya ke Rasulullah online. Ya. Sanad online gimana Lora? Sahih atau tidak? Ya, kalau Syekh Al-Jum'ah mengatakan kalau channelnya terpercaya, maka dia sah. Tapi beda, ya. Coba aja talqin online dengan talqin langsung, beda nggak? Beda. Walaupun di dalam kajian online itu terekam energi rohaninya masih terekam. Tapi itu beda. Ziarah langsung dengan ngelihat makbarah Syekh Abdul Qadir Jilani, beda nggak? Dilihat di YouTube kan beda, beda sekali. Kita zikirnya pendek kemarin, tapi rasanya panjang sekali. Efeknya sampai hari ini tidak hilang-hilang. Alhamdulillah Rabbil. Ini insya Allah bukti bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mencintai orang solehnya tidak hanya angan-angan, tapi juga ada amalnya. Jadi insya Allah ini kabar gembiranya, ini jangan senang dulu, tapi insya Allah bahwa kita cinta betul dengan mereka, bahwa ketika diajak, ayo ziarah, kita mau ziarah. Yang sanggup, kalau nggak sanggup ya hatinya bersamai. Kirim Fatihah terus, karena ruh itu tidak dikubur itu. Ya, kita datang ke kuburan, belum tentu juga dia di situ. Ya, kalau nggak tahu cara manggilnya, nggak datang deh. Ya, jadi mesti ada ilmunya juga. Itu dari saya. Mungkin Buya Doktor ada tambahan. Fadal. Khalas, zidna. Kayak ini kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Abuya tadi itu sudah jelas dan terang sekali. Apa yang mau ditambah? Kita hanya mau kembali mengingatkan harapan tertinggi kita. Harapan tertinggi yang selalu kita senandungkan itu mengharap ridho Allah, dan tujuan kita adalah Allah. Ini adalah harapan tertinggi. Lalu harapan tertinggi itu selalu kita ucapkan dengan kalam ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Nah, untuk merealisasikan itu, ini yang dikatakan tadi itu mesti diiringi, mesti dibarengi dengan amal. Jika kita harapannya itu adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa aktivitas amaliyahnya? Aktivitas amaliyahnya itu yang pertama adalah kita kudu ridho dulu, rukunnya itu.
Apa rukunnya? Raditu fima qaddara. Aku redha terhadap ketentuan Allah. Setelah itu baru kita minta kepada Allah, Allahumma ridha anna. Ya Allah, ridhoi kami. Bagaimana kita menggantungkan harapan tinggi dengan mengharapkan ridho Allah, tapi kita tidak pernah ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa flashback ke belakang di perjalanan kita ini. Kita cek masing-masing saja, jangan lihat orang. Apakah kita menunjukkan kesesuaian kita dengan ketentuan Allah atau tidak? Atau malah kita ngeluh, malah kita nyalahin. Satu ketika saya pernah motoran dengan anak-anak istri di Jakarta. Ternyata jalannya buntu. Apa kalam yang keluar ketika itu? Ini adalah menjemput takdir. Menjemput takdir. Kita memang ditakdirkan begitu. Maka yang harus kita lakukan apa? Ridho. Selaras, sesuai. Nah, inilah kalam-kalam yang sering dikalamkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang sering dikalamkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Bagaimana kita bisa ridho? Ini harapan tertinggi sebetulnya. Makanya kemarin kita sedikit langsung cut aja yang bicara soal amaliyah, soal nazar ya. Mohon maaf ya Ustadz Yusuf ya. Orientasi tertinggi kita itu bukanlah amaliyah. Tapi orientasi tertinggi kita itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Kalau kita kembali ke hikam awal kan tidak disarankan kita untuk bergantung kepada amalia. Tapi jawabannya ada di hikam setelah ini. Bagaimana ketulusan itu ada. Dan beribadah itu untuk mencari ridho Allah itu sebetulnya fasilitasnya banyak. Tak perlu membebani dari masing-masing. Cukup dengan kalam ridho, tapi aplikasinya juga ridho. Tapi kalamnya ridho, aplikasinya jauh dari itu semua. Nah, ini yang disebut dengan angan-angan. Kita berangan-angan jadi wali Allah, tapi tidak beramal sesuai dengan amalan wali. Kita berangan-angan jadi wali Allah, tapi ketika dicaci oleh orang, kita ada efek negatifnya. Kita berangan-angan jadi wali Allah, tapi ketika dipuji orang, langsung jemawa. Ini hati-hati kita. Maka benar, kalau kita dalam bicara bab ini, tadi Buya sudah mengatakan bahwa semuanya itu dimulai dengan niat. Kalau kita semua berniat menggantungkan harapan tertingginya kepada Allah, maka semuanya pasti dipersiapkan. Bapak Ibu ini semuanya kan niat kan ikut ziarah. Buktinya semuanya dipersiapkan. Tiketnya dipersiapkan, bajunya disiapkan, apalagi. Semuanya disiapkan, hatinya juga disiapkan. Walaupun ada sedikit gores-goresannya. Ya begitulah namanya kita berjalan. Makanya perjalanan rohani itu adalah dalam rangka memperbaiki harapan kita itu. Jika harapannya tidak tulus, maka guru-guru kita ini bagaimana meluruskan kembali niat kita. Maka kita, khususnya saya, sangat berterima kasih telah membersamai Abuya dalam perjalanan ini. Ini bahagian dari menjemput rasa, merangkai makna, menuju hadratnya. Yang ini yang kita maksud, bagaimana kita bisa menapaki jalan itu dengan penuh keridhaan, dengan penuh harapan. Maka dalam kajian sufistik itu, kalau kita bicara bab roja, itu tidak cukup hanya roja saja, tapi ada dibarengi dengan al-khauf yang tadi sudah disebut oleh Buya juga. Maka roja dan khauf itu mesti diimbangi. Dia seperti dua sayap. Kalau satu ada roja tapi tidak ada khaufnya, terbangnya agak sedikit tertatah-tatah. Tapi di situ ada harapan. Dan di situ juga kita khawatir, apakah Allah terima kita atau tidak. Pantas enggak Allah menjadikan kita redha jadi hambanya.
Sementara untuk sampai kepada bab ridho itu, dalam bab nafsiyah fasenya panjang sekali. Amarah, lawamah, malhamah, mutmainnah, baru radiyah. Di atasnya mardiyah. Maka kita harus sampai pada level itu. Sebelum mardiyah, radiyah dulu. Nah, ini harapan kita semua. Perbaiki niat dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang memang mengharapkan Allah itu sendiri, bukan mengharapkan pujian orang lain, bukan terpengaruh oleh yang lain. Syekh Abdul Qadir itu mengatakan, apapun yang terjadi, coba kita nerima. Menerimanya gimana? Menerima bukan dengan penyesalan, tapi menerimalah dengan kesabaran. Pengaruh fon. Kesabaran itu apa? Kesabaran itu yang di dalamnya ada Allah. Bukan sabar kosong, tapi sabar yang di dalamnya ada asma Allah. Maka orang yang sabar di dalamnya asma Allah, maka disitulah dia akan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jika kita tujuan dan harapan kita adalah Allah, maka bersamalah dengan Allah itu. Maka sebelum kita kembalikan kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Jika kamu belum mampu bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita, harapan tertinggi menuju ridha Allah, ingin bersama dengan Allah. Tapi jika belum, bersamailah pada kekasihnya Allah, berkhidmatlah kepada kekasihnya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laura, tafadhal Laura. Zid, nah. Mumpung lagi lengkap belum? Mana naruhnya? Dipegang juga nggak apa. Kurang aja. Agak tinggi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irfa' sautak. Izin Abu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara semuanya. Ini sudah dihabiskan semua oleh Buya Aldo diborong. Inti yang disampaikan itu sebenarnya sudah kita hafal ayatnya semua. Sudah kita sering baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Poinnya di situ. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu. Bukan kembali kepada selain Tuhan, tetapi kembali kepada Sang Pemilik semuanya. Jadi ziarah ini tujuan kita mengapain? Kalau perjalanannya untuk wisata selain wisata ruhani, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, percuma, batal semua ziarahnya. Mohon maaf ya, mohon izin saja. Ada yang cari makom misalnya dalam ziarah ini, maka itu batal pula. Ada yang cari ini dan itu selain Allah, Rasulullah, maka batal pula itu ziarahnya. Batal pula perjalanan kita. Karena ziarah kita bukan ziarah untuk rekreasi, bertamasya, untuk foto-foto, selfie-selfie. Bukan itu ziarah kita. Tapi kalaupun kita selfie-selfie, foto-foto, itu gaya-gayaan saja. Itu sekedar melepas penat lelah kita supaya refresh kembali.
Maka tiada lagi tujuan kita adalah untuk irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan, pulang kepadanya dengan bagaimana, seperti apa. Maka satu kuncinya adalah kita harus ridho. Kan adukannya banyak dari kemarin, goncangannya banyak, ujiannya banyak, tempaannya banyak. Sudah ridho nggak dengan itu semua? Ridho nggak, Bu? Beneran? Yang mengeluh kayaknya lebih banyak daripada yang menerima. Ya, jadi dengan segala pernak-pernik, ujian, tempaan, dan yang lain semacamnya, kita mengeluh dengan itu semua, maka kita belum ridho. Maknanya kita belum masuk pada jiwa yang radiyah. Maknanya kita masih mungkin ada yang di bab ammarah. Kalau dia di ammarah, bagaimana mau naik kepada radiyah? Apalagi mardiyah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, saat ini kita berada di Madinah, tanah yang dimana dipijak oleh Rasulullah. Mari kita semuanya masuk kepada nurani kita secara mendalam, kolbu kita dibersihkan, dan lepaskan semua hal-hal selain Allah dalam diri kita. Lepaskan tujuan-tujuan semuanya, apapun itu, tanpa terkecuali. Intinya hanya satu tujuannya, yaitu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Karena kita tidak bisa langsung menghadap Rasulullah, tidak bisa langsung berkoneksi dengan Rasulullah, maka kita punya guru, di mana guru menjadi pintu bagi kita untuk bisa sampai kepadanya, untuk bisa dihantarkan kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari semuanya kuatkan robitohnya dengan guru, kuatkan kolbu kita dengan guru, karena pada guru itu ada silsilah-silsilah, sanad-sanad, baik secara zahir maupun batin, yang sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kalau kita bisa radiyah, ridha, di situ Allah akan menyambut dengan mardiyah. Setelah itu, kalau Allah izinkan, mungkin kamilah jiwanya, tapi sekamilah jiwa kita, tetap saja jiwa kita ini masih jauh, masih kotor, masih macam-macam lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diridhai, kita harus ridho. Kita harus menerima semuanya. Masih ada berapa hari lagi? Lumayan. 4 hari lagi. Mananya belum selesai. Akan ada hal-hal yang selanjutnya. Apakah itu? Belajar untuk ridho, mumpung masih ada kesempatan. Ya, belajar ridho, menerima semua apa yang Allah beri. Apakah itu enak, nggak enak? Apakah itu baik, nggak baik versi kita? Versi Allah, nggak ada yang buruk. Semuanya baik. Cuman kita ini karena banyak maunya, maka kadang ngerasa, oh ini nggak baik. Semuanya baik di sisi Allah. Kita saja yang terlalu banyak maunya. Itu saja mungkin, mohon izin, mohon maaf ya. Syukran. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Yayuna, nomor berapa? 80. 80. Hikam indak mujud. Menuju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-samanun. Kita lanjut ke hikmah yang ke-80. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Matlabul arifina minallahi as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Artinya, permohonan tertinggi para ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah
agar mencapai ketulusan dalam beribadah, berubudiyah, dan memenuhi hak-hak Tuhannya. Ya. Ngantuk? Ngantuk malam. Sini ngantuk. Anda juga belum tidur jam 3, tenang ya. Sama-sama. Ayo yang tidur bangunin. Kita hikam yang ke-80 tentang sidik. Tadi roja itu harapan yang positif yang disertai dengan amal pertama niat, baru kemudian amal zahir ya. Sekarang apa ciri-ciri orang yang niatnya benar? Kalau niatnya benar disebut sidik. Apa sebutannya? Sidik. Sidik itu jujur, zahir batinnya sama. Sesuai antara zahirnya dan batinnya disebut sidik. Nah, maka ada indikatornya. Berdasarkan ketulusan niat, maka hamba-hamba Allah itu terbagi 3 golongan, 3 tingkat. Yang paling rendah namanya abidin, ahli ibadah. Atau zahidin, orang zuhud. Ahli ibadah, orang zuhud. Orang ahli ibadah ini, kalau ibadah ya karena berharap apa? Nah, terbagi 2 lagi. Ada yang ingin dapat cash di dunia. Ini disebut, dia menyebut dirinya belajar hikmah. Makanya zikir A untuk dapat B, zikir C untuk dapat apa. Banyak yang begitu, itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Yang mengatakan itu tasawuf, Anda keliru. Ya. Ada hikmah yang agak tinggian, mencari ketenangan. Nah, itu levelnya level 2. Itu versi hikmah ya. Nah, kalau yang abidin tadi, ini yang level paling 1 itu. Dia ibadah karena ingin dapat sesuatu, ya. Paling tinggi abidin itu berharap dapat surga. Dapat tenang jiwa, dapat surga. Maka cobalah lihat kenapa ada orang keluar masuk agama. Karena dia menuhankan ketenangan. Oh, saya nggak tenang agama ini, saya pengen agama yang tenang. Padahal ketenangan itu pada jiwa dan kolbu. Tujuan kita bukan memuaskan kolbu dan jiwa. Ini perhatikan. Tujuan beragama bukan menenangkan jiwa dan kolbu. Tujuan beragama itu kembali kepada yang punya kolbu. Siapa yang punya kolbu? Beda nggak? Coba ulangi. Tujuan kita beragama bukan untuk menenangkan jiwa dan kolbu. Ketenangan itu bonus, benefit. Tujuan sebenarnya kembalinya kolbu kepada kesadaran yang punya kolbu. Gimana caranya? Ya karena kolbu itu nggak sadar-sadar dibikin dia goncang. Jadi kata orang Arab, idza aradta an ta'rif rajulan fasafir ma'ahu. Kalau kamu ingin kenal seseorang, safar sama dia, rihlah sama dia. Nanti semua sifatnya keluar. Betul nggak? Buya-buya ini sifatnya keluar semua. Buya Yunal yang senyum terus, ya. Buya Aldo yang masya Allah lucu. Kita sampai makom dari hilang duluan. Ahwalnya kuat. Ya, ada yang santai, Laura Ali, tapi pas zikir langsung nunjak-nunjak ya. Itu. Ada yang foto duluan, ya kan. Semuanya ingin mengabadikan kisah, tapi caranya beda-beda. Ada yang ngerekamnya melewat pengalaman, ada yang ngerekamnya lewat foto. Nah, kalau sudah paham cara berzikir, mengenal Allah, ini saya kasih tahu. Handphone itu umurnya paling berapa tahun? Berapa tahun handphone umurnya? 3 tahun. Memori handphone nggak lama. Tapi memori kolbu, memori sir rahasia di dalam kolbu, dia bertahan walaupun dunia sudah hancur. Nah itu yang kemudian Buya Aldo nggak tahan tuh. Nyampe mana udah hilang. Nyampe mana langsung ambruk duduk gitu. Karena ingin ngerekam pengalaman itu
dan ingin menyimpannya sendiri dalam sirnya. Nah, kalau beberapa, saya tidak menyalahkan orang yang pakai handphone, nggak apa-apa, itu emang kondisinya begitu. Apalagi Dato Dodol ini ya, semuanya opo. Kita senyumin aja, karena itu kondisinya, nggak ada masalah. Bagi saya itu kondisi rohani masing-masing orang ya. Sebenarnya kalau kita berpikir sesuai dengan kondisi orang, nggak ada yang salah. Yang ada kurang tepat aja. Itu aja beda aja. Salah tidak, kurang tepat ya. Karena kita berpikir kurang tepat, disinilah jadi ada muncul masalah. Sidiknya orang awam, dia ingin reward, pahala, balasan. Orang awam jadinya dia ahli ibadah, terus untuk dunia dia mengira kenapa orang awam tuh nggak mau jadi sufi, nggak mau belajar tarekat. Karena takut kalau belajar tarekat, ini yang tanyain beliau nih kemarin nih. Kalau bukannya belajar tasawuf tuh buang agama, buang dunia. Enggak. Justru yang saya pelajari dari guru-guru kita, semakin dekat kepada Allah, dunia itu semakin ngikut. Tapi kita nggak ngikut dunia, dia yang ngikut kita. Kita jual mahal sama dia. Kayak gitu dia. Maka Imam Syazili, awal dia masuk ke kota Alexandria, dia ada masalah ujiannya berat di kampungnya, di Afrika Utara. Dia berangkat ke Alexandria, tiba-tiba dapat ilham. Dia yakin itu dari Allah. Apa kata ilham itu? Wahai Abul Hasan Syazili, sekarang berhentilah semua penderitaanmu, nikmatilah syukurmu. Maka dia pakai baju bagus, majelisnya dia baguskan, rumahnya dia baguskan, kendaraannya cukup. Lalu orang mengatakan, oh Abul Hasan Syazili sufi zindik, sufi bohong. Masa ada sufi hidupnya senang? Kata Abul Hasan Syazili, Nabi bersabda, orang yang berkecukupan makan, minum, pakaian bagus, bersyukur lebih baik daripada orang yang tidak makan, bajunya lusuh, dan dia sabar. Lebih baik gimana? Yang bersyukur. Ya. Kalau ada orang tidak berpunya, pikirannya dunia. Sama orang yang dunia di tangan dia, pikirannya dunia. Mana yang lebih afdal? Ini afdal-afdalan dunia nih. Miskin, pikirannya duit. Kaya, pikirannya duit. Lebih baik mana? Ente kaya, tapi pikirannya tidak dunia. Lebih afdal mana? Itu yang disebut zuhud. Zuhud yang level tinggi bukan membuang dunia dari tangan. Zuhud yang level tinggi itu ketika dunia di tangan dia ngelepasnya mudah. Pergi ziarah nggak ngitung-ngitung, keluarin aja, ya kan? Masa mau ziarah ke wali, katanya cinta wali, sering difatihain. Giliran kita ajak, wah 40 berapa juta? Iya, dapat bonus lagi umroh. Karena bagi saya kalau ziarah ke wali kutub, nggak ziarah ke kutub alam semesta Rasulullah, itu sama aja bohong, zong. Maka kita setiap kali ziarah yang lokasinya dekat kayak Mesir, kemarin Irak ya, kita langsung ke Mekah. Tapi waktu Uzbek, aduh, mohon maaf, akhirnya kita umrohnya, ziarahnya setelah itu nggak lama. Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi yang disebut sidik awam, sidiknya orang awam itu buang dunia supaya dapat. Ya, makanya banyak orang awam tidak berani jadi sufi. Padahal banyak sufi yang kaya. Maka ayo ngaji aja. Di ribat tuh yang bukan zikirnya yang penting, ngajinya. Karena ngaji itu zikirnya ruh. Orang awam kan berpikir kalau masuk tarekat, zikir-zikir mulu. Dia lupa. Kalau kita belajar ilmu mengenal Allah, itulah zikirnya ruh. Yang disebut ilmu itu bukan nyalain orang. Nah, ini perhatiin. Kalau ngaji ke suatu tempat atau seorang syekh, keluar-keluar kita kemudian menyalahkan orang, berarti ngajinya belum benar. Benerin niat dulu. Udah dibenerin niat, pulang-pulang masih begitu, berarti pengajiannya yang salah. Maka fanzur amman ta'khuduna binakum. Ya, perhatiin kita berguru ke siapa. Jangan sembarangan berguru.
cari guru yang bersanad, yang mewarisi akhlak Rasulullah SAW. Jangan mewarisi kemaksuman Nabi. Nggak ada guru yang maksum. Guru nggak ada yang suci. Guru pasti ada adab yang kurang. Antara ini kami bertiga nih, yang paling menyabar Buya Yunal, ya, yang paling tegas saya, yang paling agak kenceng ini, ya, yang paling agak santai, no. Ya. Kami punya emosi masing-masing. Nggak ada kami yang betul-betul mirip kayak Nabi, itu nggak ada. Makanya saya berjamaah. Jadi guru itu tim teaching kalau di kampus. Jadi Ribat itu menerapkan tim teaching. Karena tidak ada guru yang sempurna, tidak ada mursyid yang sempurna. Jadi kita buat mursyid kolektif. Dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bukan guru tunggal. Diulangi lagi Ahmad Sirhindi, diulangi Maulana Khalid, Syekh Abdul Qadir Jalani pernah lakukan itu, Abdul Hasan Sazili pernah lakukan itu. Kita hidupkan lagi sunnah itu ya. Dan sidik tertinggi apa? Ketika sidiknya bukan sidik abidin, bukan sidik salikin cari tenang. Sidik abidin apa tadi? Reward, pahala. Sidik salikin cari tenang dan makom. Sidik yang paling tinggi, sidik arifin. Ketulusan para arifin. Arifin artinya orang yang kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, barulah rindu dia kepada sorga benar. Bahwa dia merindui sorga bukan karena sorganya, tapi karena di sorgalah orang boleh jumpa Allah, maka kita wajib merindukan surga. Paham? Seandainya di sorga nggak jumpa sama Allah, nggak usah kita masuk sorga. Tapi Allah mengabarkan, Rasulullah mengabarkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah semuanya berseri-seri karena dia menatap kepada wajah Allah. Ya. Nanti kalau bab akidahnya kita jelaskan. Wajah yang mana? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, inilah yang disebut sidik arifin. Ingin jumpa. Bukan karena sorganya kawin mabidadari 72. Di dunia aja lah begitu. Ya. Ganti-ganti bini aja tiap hari. Berarti bukan itu niat kita ya. Bukan itu niat. Niat kita masuk sorga karena di situ jumpa Rasulullah. Orang yang kita ikuti zikirnya, ikuti bacaannya, ikuti amalannya. Kalau dapat jumpa Rasul, pasti diajak jumpa Allah. Karena orang jumpa Allah mesti mandang Rasulullah. Nah, ini ada rahasianya di situ. Ya, itulah sidqul arifin. Nah, maka dilafazkan dalam bahasa Arabnya, ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau tujuanku, bukan makom-makom. Jadi kalau zikirnya nggak nikmat biasa aja. Yang penting bisa zikir. Ya. Oh kadang ziarah di sini enak, di sana nggak enak, nggak apa-apa. Yang penting dapat Nabi kan mengatakan zurul kubur, ziarah aja, bukan mau cari rasa, apalagi narik benda pusaka. Mana Mancu? Ente narik benda pusaka? Pak Parjo kemarin juga narik benda pusaka nggak? Mana Pak Parjo? Narik benda pusaka nggak? Pusaka apa? Pusaka gada. Enggak ya. Saya tidak ngerendahin ilmu itu, tapi itu bukan tasawuf, ya. Jadi Anda yang ngajarin tarik benda pusaka jangan jualan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf tidak seperti itu. Ya, itu ilmu mujarrabat. Ya, ilmu tasghirul jin apa itu nggak masuk kita. Apalagi ambil keris apa itu namanya Prabu Siliwangi. Kita takzim ke orang-orang terdahulu. Kita takzim ke Prabu Siliwangi. Tapi kita nggak perlu keris-keris dia. Kalau ada keris bawa aja sini. Nggak usah pakai tarik-tarik itu, nggak usah ya. Nggak usah begitulah. Kalau memang sakti pakai napasnya bisa itu. Ya. Kalau kita nggak sakti, jadi kita kalau ente punya kasih aja sini. Itu cara nariknya yang paling sahih. Oke, itu sidqul arifin. Jadi apa buktinya orang itu benar-benar dia sidik? Tujuan dia hanya Allah. Ini yang disebut oleh Imam Bahauddin Shah Naqsbandi, ya, bahwa ujung dari semua tarekat itu permulaan
pembukaannya zikir Naqsyabandi. Permulaannya apa? Ilahi. Itu belajar siddiq. Kalau siddiknya sudah sampai kepada tasdik dan taslim, barulah mencintai tanpa syarat. Itulah Sayyidina Abu Bakar mencintai Rasulullah tanpa syarat. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup kemudian menyalahi Nabi satu huruf pun. Apa kata dia? Wahai baginda, ini hartaku, ambil. Wahai baginda, ini putriku, ambil. Dan Abu Bakar tidak pernah mempertanyakan, wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Gak pernah. Hanya Umar yang pernah begitu, karena Umar menyisakan egonya. Kata Umar, ya Rasulullah, tidak ada di dunia yang lebih aku cintai daripada engkau, kecuali diriku. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Ya, hei Umar, gak begitu. Kamu tidak sempurna imannya, hatta akuna ana ahabba ilaihi min nafsihi. Sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, manusia dan semua. Nah, maka thariqah awal yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, thariqah mahabbah, cinta. Apa itu cinta? Melebur diri kita dalam diri Rasulullah SAW. Orang kalau cinta berkorban, ya, bukan berkorban untuk hal-hal yang kita bayangkan apa gitu. Maka kita di Ribat insya Allah Bu ya, kita istiqomah, kita tidak pernah meminta dana murid jamaah Rp1 pun, yang ada cuma kesadaran ya. Kalau betul cinta, praktekin aja. Kalau saya sama guru-guru buya-buya ini, silakan praktekin sendiri ya. Saya karena takut sendiri, takut seperti kejadian pada Salman Al-Farisi, ketemu pendeta di depan, ayo kumpulkan, kita berjuang, kita sedekah, duitnya dikumpulin, dia makan sendiri ya. Di Ribat kan nggak ada pengumpulan begitu, itu hanya ya kesadaran saja. Itu pun kemudian sudah jadi bangunan ya, alhamdulillah sudah jadi ini, sudah jadi itu. Nah, saya takut, saya ingin juga diingetin mereka-mereka. Siapa tahu saya salah ya, pasti ada salahnya. Semoga Allah Ta'ala sampaikan ke kita ke siddiq tasdiknya para arifin. Amin ya Rabbal. Kalau ada kekeliruan di kami, ya kasih tahu aja. Kalau ente berani. Ya, karena ada yang ngomong gini sama saya, guru kalau salah tegur aja. Nah, disinilah tertipunya seorang murid. Tertipunya seorang, kalau guru kamu tegur, berarti kamu gurunya, bukan dia gurunya. Saya nggak berani negur beliau. Ini guru kita Bapak Buya Kasril, nggak berani saya negur. Nggak ada saya negur-negur beliau, nggak ada. Yang ada saya cuma bertanya. Itu pun pertanyaannya pertanyaan santai aja. Gimana Pak? Hatinya enak Pak? Sudah oke Pak? Gitu aja. Nggak ada kita nanya yang aneh-aneh. Kita nggak berani. Karena guru dia punya wilayah sendiri. Ya. Nah, karena saya tidak sampai seperti beliau-beliau itu, kita buatlah hayatul irsyadnya, dewan kemursyidaan. Nanti mereka bisa bermusyawarah, saling ngasih masukan. Ya, karena kami menyadari kekurangan kami sendiri. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih cukup? Lanjut? Masih kuat? Tanya jawab. Apa yang mau ditanya, apa yang mau dijawab? Ya, yang dari kemarin sampai hari ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan yang lugas. Silakan satu-satu. Satu orang satu pertanyaan boleh. Bukan, jangan satu orang pertanyaannya 3 maksudnya. Ya, silakan, Palang. Nanya langsung diri ke depan biar bisa masuk. Saya minum ya. Saim minta anta saim. Diri dekat ujung bangku. Saimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Pernah saya di YouTube Buya mengatakan belajar ridho itu harus, kalau salah mohon maaf Buya. Jadi beda orang yang ridho karena pernah ditempa kehidupan dengan orang yang sama sekali tidak pernah ditempa kehidupan. Dan itu ingin minta penjelasan, apa ya orang harus ditempa baru dia menyatakan ridho atau gimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ridho harus ditempa nggak gitu ya? Orang ridho itu ketahuannya kalau sudah diuji. Maka ada halnya ridho terbagi 3. Ridho sebelum terjadi karena dia sudah mengenal siapa yang uji. Ridho saat terjadi dia baru sadar dan baru mengenal yang mengujinya saat diuji bahwa ini bermanfaat untuk dia saat itu. Ada yang ketiga, udah kejadian dulu ya, udah ingkar dulu, balik lagi, udah berantem dulu, balik lagi begitu. Sempat mempertanyakan kebenaran gurunya, ya, sempat mempertanyakan kawannya. Tapi lama-lama diskusi ditempa lagi, oh iya juga, oh gitu ya. Baru kemudian balik lagi. Atau mungkin berkawan, ujian pertemanan, ujian pernikahan, ujian bersaksi, ujian harokah pergerakan itu seperti itu. Udah berantem dulu baru terasa kangen, oh ternyata temanku itu dia. Jadi teman terbaik itu yang berani ngengitin kita. Teman terburuk itu yang bermuka manis terus. Dia nggak pernah menyampaikan ya sesuatu yang pahit. Tapi sesuatu yang pahit kan bisa dibungkus dengan cara yang enak. Daun apa yang pahit namanya daun paya. Kan bisa diolah. Ya, jengkol yang bau bisa hilang baunya. Nah, orang yang pinter itu, yang pinter bernasihat, yang bagus ngolahnya. Caranya kasih pertanyaan, bukan sindiran. Orang disindir tersinggung. Sajikan nasihat itu dengan ketulusan, pasti orang dari mai tulus. Tapi kalau kita menyajikannya dengan niat ingin menyinggung, menyakiti, merendahkan, orang ada nggak yang mau direndahin? Nggak ada orang yang mau direndahin, sama sekali nggak ada. Ya, jadi ridho itu halnya 3. Tapi apakah ridho mesti diuji? Ya wajiblah diuji. Mana ada ridho nggak diuji? Mana ada ridho nggak ditempa? Ya, mesti ditempa. Sembarangan yang ngomong raditu billahi robba, diuji dulu lah, dicek dulu. Aku ridho Allah adalah pengatur hidupku. Pernahkah Allah tidak hadir 1 detik pun di alam semesta? Berarti semua yang terjadi di kita izin Allah. Iya. Radhiyallahu. Iya. Ya semuanya Allah dulu yang ridho. Barulah Allah yang mereka ridho. Ya. Tapi secara zahirnya kita dulu yang ridho. Apa ciri-ciri orang diridhai Allah? Dia ridho kepada. Jadi radhiyah mardiyah itu satu paket. Sudah terima belum nasibnya dan sudah ridho belum? Apapun kejadiannya hari ini detik ini, sudah terima? Serius? Sudah belum? Kayaknya belum terima kamarnya juga nih. Padahal plus doang. Ini umrohnya plus doang loh itu. Aslinya nggak ada itu, kalau di tempat lain mungkin nggak ada. Hanya Irak aja. Ini kita paksain harus dapat umroh. Walaupun hotelnya jauh dikit nggak apa gitu. Alhamdulillah dapat kan? Ya masa ziarah ke Sayyidina Ali, ke Najaf, nggak ziarah ke gurunya Sayyidina Ali. Ya. Jadi ini sudah khatam sudah ini. Sebenarnya ini sudah ziarah khatam sudah. Tinggal nanti tarekat yang lain lagi. Ada tarekat yang belum kita ziarahi, Kubrawiyah ya. Ada beberapa lah. Insyaallah. Jadi harus ditempa. Nih cek nih, bener nggak tahan sama capek? Suruh duduk zikir 70.000, kuat nggak sama kaki pegel? Kalau nggak kuat dipaksain kuat itu? Itu namanya mujahadah. Ya, itu namanya apa? Nggak sanggup sila, selonjoran. Nggak sanggup selonjoran, tiduran. Nggak apa-apa, yang penting zikir terus. Apa kata orang itu ya? Tenang ya, saya zikir gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan sesanggupnya. Posisinya katanya jangan berubah gitu ya. Ya itu mungkin tempat suluk di luar. Kalau di ribat tuh nggak sanggup duduk tawaruk, duduk bersila, nggak sanggup bersila, selonjoran tapi jangan ke kiblat. Ya nggak boleh. Oh punggungnya sakit, sembari rebahan dikit. Rebahannya ada caranya. Caranya gimana?
Mana nih? Kiri kanan mana nih? Kanan. Nah, begini dia. Begitu. Ada caranya. Ya, bisa pakai yang lain. Bisa gantian. Boleh pakai kiri. Boleh pakai kiri Bu ya. Ya, boleh aja. Nah, tapi kalau yang begini saya nggak hitung. Itu hanya rehat. Jadi kalau saya tiduran begini, saya nggak hitung zikirnya. Saya anggap itu hanya rehat. Ketika duduk lagi baru saya hitung. Atau selonjoran kaki. Tapi yang mudah-mudahan haram selonjoran. Kalau ente udah tua boleh. Ya. Atau yang asam aurat. Hah? Wah, itu Pak Parjo tuh asam aurat tuh. Asam aurat. Iya. Oke, ibu-ibu ada. Oke, silakan mamanya Sopi. Mama Mariam, sorry. Mbak Sopi. Izin sambil duduk Bu ya. Iya. Pertanyaannya kemarin waktu kita ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan ya agak serak, udah kedengeran. Iya. Aduh. Dia takut nyebar virus. Bukan di mic ya, maksud di kita. Nggak apa, nanti Anda ulang. Kemarin waktu kita ziarah di makam Syekh Abdul Qadir Jilani itu di pintu masuknya kan ada silsilah. Iya. Dan ini juga bentuknya sangat mirip dengan yang di makam Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ya. Nah, di situ dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke malaikat Jibril alaihi salam, baru ke Rasulullah Iya. dan seterusnya. Ini artinya apakah menjadi Jibril adalah gurunya Rasulullah atau sebagai perantara? Agak bingung dengan yang biasanya dijelaskan sama Abuya. Dan berikutnya bukan pertanyaan Buya, cuma mohon keikhlasannya dari Abuya dan guru-guru semuanya. Selama perjalanan ini mungkin kami ada seul adab, baik itu yang zohir maupun yang ada dalam batin kami. Mohon ridhonya supaya setelah ini siapapun yang mengikuti ziarah ini akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Amin, Bu. amin, amin. Seluruhnya Bu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Iya, iya. Nanti Buya jawabnya ini ya, kumpulannya kita satu dulu. Oke? Kita tekan. Ini silsilah yang tertulis di makom itu sanad, namanya sanad ahli hadis. Sanad ahli hadis itu Nabi, Jibril, Allah. Itu sanad muhaddisin. Ya. Di ahli hadis itu ada tradisi bahwa Nabi ngambil dari orang yang tidak lebih tinggi darinya. Itu Jibril. Jibril itu lebih mulia dari Nabi atau lebih tinggi? Atau lebih tinggi Rasulullah? Ya. Buktinya ketika Mi'raj dia nggak sanggup naik. Ya. Oleh karena itu Jibril itu kalau dalam ilmu hadis ada namanya riwayatul saghir, riwayatul kabir anis saghir. Riwayat orang besar dari orang yang kecil. Secara ilmu hadis boleh. Secara dalam sanad Quran juga ada. Ya. Tapi dalam sanad orang-orang ahlul haqaiq, ahli tasawuf, jika menggunakan sanad rohani, Rasulullah langsung kepada Allah. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dalilnya ada di Quran. Kamu, hai Muhammad, langsung mengambil dari Allah. Gitu ya. Jadi kita tidak mempertentangkan sanad itu. Ya. Dan sanad itu sebenarnya itu yang kita tulis di biodata. Namun biodata itu belum kita bagi dua. Jadi sebenarnya itu karena kejar-kejar. Nanti kita bagi dua, ada sanad ahlul bait, ada sanad ulama sufi gitu. Sunni. Ya. Nanti ketemunya di Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Lalu ketemu kedua di Sayyidina Junaid, berikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Nanti sampai ke masa kita buatin, insyaallah. Ya, insyaallah dalam sebelum Ramadan nanti sudah ada buku dicetak silsilah Irak. Ya, silsilah sufi Irak dan hubungan kita dengan mereka. Insyaallah. Sebelum puasa, insyaallah. Dan insyaallah bukunya semuanya hasilnya untuk wakaf. Ya, bukan untuk saya. Insyaallah. Gimana Bu Ketua, siap membiayai? Ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Ini tolong kasih.
Satu yang ibu-ibu, satu yang bapak-bapak. Biar adil. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, mungkin ini pertanyaan kami semua. Kami masih belum bisa membedakan antara keridoan dan keikhlasan. ya. Mohon penjelasannya. Baik, mudah. Ridho itu iradah. Iradah itu kehendak, kemauan. Leburnya kemauan dalam kemauan Allah. Itu ridho. Jadi sudah nggak ada lagi kemauan kita. Kita serahkan apapun katamu, kehendakmu ya Allah. Itu namanya Kalau ikhlas, melepas keakuan. Yang maha aku hanya Allah. Maka lebih tinggi ikhlas. Secara hakikat. Ya. Tapi secara ahwal, ada orang lebih tinggi ridho. Ada yang lebih tinggi mahabbah, cinta. Itu tergantung imam-imam. Tapi secara mutlak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, itu secara hakikat mutlak. Ini mutlak ya. Jadi beda imam itu beda makomat dia yang tinggi. Ada orang yang makom tertinggi untuk dia adalah ikhlas. Ada orang yang makom tertinggi dia adalah sabar, syukur gitu. Tapi yang mutlak ikhlas. Ikhlas itu habisnya keakuan. Nafsiyah habis, murnilah ruhiyah. Kalau ridho masih menyisakan aku merasa punya kehendak, aku yang merasa punya kehendak, merelakan kehendaknya kepada Allah. Dia lupa kehendak yang ada pada si aku ini, siapa yang punya? Allah juga. Bahwa Allah lah yang menguasainya, jadi dia nggak boleh keluar dari kehendak Allah. Gitu. Kalau ikhlas dia mencakup semua makom. Ya, ikhlas dari bahasa Arab artinya khalas. Ya, akhlasa yukhlisu, ikhlasan itu artinya melepas semua keakuan, memandang diri, memandang amal, memandang harta. Ya. Ya. Saking tingginya ikhlas itu bahkan malaikat itu nggak bisa mencatatnya. Takallam ma'hu, takallam ma'hu. Takallam ma'hu. Ya, gitu ya. Khair. Ya, saking tingginya ikhlas itu bahkan malaikat pun tidak bisa mencatatnya. Pernah. Ya, betul. Karena dia amal sir. Ikhlas itu lebih dari sir, tapi sirul asrar, masuk ke ruh. Sedangkan ridho masuknya kepada sir aja. Ya, waktunya sudah habis. Oke, ada. Oke. Ya. Satu lagi aja. Assalamualaikum Buya, izin. Kalau sidikin itu masuknya makom atau apa betul? Apaan? Sidik tadi Buya. Sidikin itu dua. Satu orangnya sidikin, orang-orang yang sidik. Orang-orang yang sidik. Sidik itu bisa makom, bisa hal. Jadi makom itu gini, makom itu kondisi yang stabil. Kalau hal itu dia dikasih. Kalau makom kita riyadhah dulu, latihan dulu, mujahadah dulu sampai jadi tetap. Itu namanya makom. Kalau hal kita dikasih. Tiba-tiba karena ikut Buya terus merasakan rindu. Rindunya baru rindu hal, belum rindu makom. Bisa bedain? Ya, karena zikir sama Buya, bareng zikir ditalkin, langsung merasakan ikhlas. Itu baru hal ikhlas, belum makom ikhlas ya. Lebih tinggi mana? Tergantung. Kalau bagi orang awam ya, lebih tinggi bagi dia mujahadah makom daripada pada hal. Tapi bagi orang-orang yang arifin yang bila kenal kepada Allah, emang kita bisa bermujahadah itu karena usaha kita sendiri atau karena anugerah Allah itu juga. Bagi mereka mujahadah kita pun pemberian dari Allah. Nah, kita ini kan belum nyampe level mereka ya, level salik dulu lah, level basic dulu. Oke, cukup? Buya tambahan atau? Khalas. Khalas. Khalas.
Ya. Kita kembalikan ke Buya Mursal. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah. Al-Hikam spesial pada, sebenarnya ini super duper spesial ini. Mungkin entah kapan terulang lagi di tanah suci ini. Semoga apa yang guru-guru kita sampaikan tadi bisa kita maklumi bersama. Teruslah melangkah meskipun di kiri kanan ada duri, rintangan dan halangan. Teruslah berziarah antara dapat rasa dan tidak dapat rasa. Itulah rasa. Itulah rasa itu sendiri. Teruslah berzikir antara ada anugerah atau tidak. Bisa pun berzikir, itu pun merupakan anugerah. Bisa pun bersyukur, itu pun harus disyukuri. Semoga insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan jangan lupa, ini pesan sponsor tadi, bahwa meskipun kita di Tanah Haram ini, di Al-Madinah Al-Munawwarah ini, tetap informasi tentang pembangunan Surau Ribat tetap kami sampaikan. Insya Allah bulan Maret atau Februari atau Maret, rumah-rumah para mualim insya Allah akan selesai, dan setelah itu kita akan bangun Surau Suluk lagi. Berikan wakaf terbaik dari jamaah dimanapun berada di seluruh Nusantara ataupun di belahan dunia, karena kita sekarang ada di Arab. Siapa yang mendengar siaran ini, berikan wakaf terbaik Anda. Informasinya di bawah ini nanti ada nomor rekening yang bisa ditransfer. Dan terakhir, kegiatan kali ini dipersembahkan dan dikemas dengan apik oleh Zauk Travel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Wallahu wali taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini